وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam seri Sejarah Muslim dengan saya Muhammad Hamzah. Mudah-mudahan Anda berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menikmati video ini, belajar dan mengambil manfaat dari sejarah kaum muslimin, sejarah umat muslim yang terbentang mulai sejak Nabi Adam hingga kita sekarang ini. Pada video sebelumnya, Anda telah menyimak dan belajar beberapa hal yang bermanfaat yang terdapat pada video dengan judul Nama Muslim. Dan kali ini Anda akan menyimak dan belajar tentang 25 sosok pribadi Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas tentang para Nabi yang terdapat dalam Al-Quran, kita terlebih dahulu melihat tentang konsep atau makna kata Nabi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata Nabi itu berasal dari akar kata nun, ba, alif atau nun, ba, hamzah. Akar kata nun, ba, hamzah ini terulang sebanyak 160 kali dan khusus untuk kata Nabi dan jamaknya anbiya itu terulang sebanyak 75 kali dalam Al-Quran. Nah, makna dari Nabi ini adalah prophet, ya, kalau dalam bahasa Inggris Nabi, tetapi makna dasarnya adalah untuk menjadi tinggi, luhur, menjadi yang ditinggikan. Dia juga bermakna informasi, juga bermakna kabar atau berita, ya. Nah, inilah serangkaian makna Nabi di dalam bahasa Arab atau di dalam pemakaiannya pada Al-Quran. Nah, kita akan melihat satu ayat, membaca satu ayat yang berkaitan dengan Nabi atau pembahasan tentang Nabi ini. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Pada surah Al-Baqarah ayat 213, kita membaca bahwa kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu merupakan satu kelompok, satu golongan, satu kumpulan, satu ummah wahidah yang satu. Faba'athallahu an-nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi. An-nabiyyin ini adalah jamak dari nabiyun. Jamak yang lain juga adalah al-anbiya, yang dimana fungsinya atau tugasnya adalah mubasyirin. Mubasyirin ini menyampaikan berita atau kabar gembira. Wa munzirin, dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba,
dan diturunkan bersama dengan mereka Alkitab supaya liyahkuma, supaya memutuskan, ya, memberi keputusan bainan nas, di antara manusia, fi makhtalafu fi, memberi keputusan atau memutuskan di antara manusia tentang hal-hal atau perkara yang diperselisihkan oleh umat manusia. Nah, inilah gambaran tentang diutusnya para nabi serta apa fungsi atau kegunaan atau manfaat diutusnya para nabi. Nah, kembali kita lihat daftar nabi di dalam Al-Quran, yang jumlahnya kalau kita hitung, yang disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 25 sosok atau 25 pribadi. Pertama adalah Nabi Adam, kedua adalah Nabi Idris, ketiga adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Ibrahim. Nah, ini mungkin kita bisa sebutkan bahwa mereka ini adalah nabi-nabi yang sangat jauh jaraknya dari kita. Ini ribuan tahun dari kita, mereka hidup ribuan tahun dari kita. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Saleh. Berikutnya ada Nabi Ibrahim yang satu zaman atau satu masa dengan Nabi Lut. Maksudnya mereka berdua ini hidup dan bertemu, saling bertemu, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nah, dari Nabi Ibrahim ini lahir dua orang putra, yaitu Ishak yang kemudian menjadi nabi dan Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini kemudian secara silsilah yang kita dapatkan bersambung hingga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersambung sampai ke Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim. Nah, selain Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga memiliki putra yang disebut dengan Ishak. Dari Ishak ini lahir Nabi Yakub yang juga memiliki nama lain, yaitu Israel. Jadi kalau kita biasa dengar kata Israel atau Bani Israel dalam Al-Quran, maka yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub ini memiliki 12 putra, yang salah seorang di antara putra beliau diangkat sebagai nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi satu surah dalam Al-Quran itu bercerita khusus tentang Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk bagaimana Nabi Yakub dan putra-putra beliau itu berpindah dari Palestina ke Mesir. Nah, yang berada dalam arsiran atau kotak warna biru ini adalah nabi-nabi yang dikelompokkan sebagai Bani Israel atau keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang juga diberi gelar Israel. Jadi kita lihat ada Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Al-Quran dalam satu surah. Kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Inilah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran atau paling banyak disebut, diulang namanya di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ini sangat panjang, sangat jauh. Setelah itu kita lihat ada Nabi Daud dan kemudian putranya Nabi Sulaiman. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ini menjadi raja di kalangan Bani Israel. Juga ada Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, selain kedua nabi ini yang hidup pada satu zaman, kita juga lihat ada Nabi Ayub yang juga dikisahkan dalam Al-Quran tentang kesabaran beliau ditimpa berbagai macam cobaan. Kemudian ada Nabi Syuaib dan ada Nabi Zulkifli. Nah, dari sini kemudian kita lihat ada Nabi Yunus yang diceritakan dalam Al-Quran sempat hidup beberapa saat di dalam perut ikan. Kemudian ada Nabi Zakaria, dan dari Nabi Zakaria ini melahirkan Nabi Yahya, dan kemudian Nabi Yahya ini hidup satu zaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah satu rangkaian kenabian, satu rangkaian risalah kenabian
yang pada video sebelumnya kita sebutkan bahawa inilah yang dimaksud dengan kaum muslimin. Jadi ini satu garis keturunan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai orang-orang muslim yang terdahulu ini sebelum Nabi Muhammad, jadi mulai dari Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria sampai ke Nabi Adam. Kemudian yang disebutkan juga di dalam Al-Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikut-pengikut beliau semuanya. Itu yang disebut dengan muslim. Kemudian kita lihat bahawa di antara para nabi ini ada dikategorikan sebagai ulul azmi. Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara para nabi juga ini ada yang menerima kitab, yaitu Al-Quran untuk Nabi Muhammad, ada Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, ada kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, dan ada kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, selain kitab ini, kita juga baca dalam Al-Quran ada disebut dengan lembaran atau suhuf. Jadi ada suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf atau lembaran-lembaran atau scroll yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, inilah secara sekilas silsilah atau urutan-urutan para nabi yang digambarkan atau disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dan kita lihat bahawa kita ada pembagian yang secara pengetahuan kita sebut sebagai Bani Israel, yang diarsir biru ini Bani Israel. Kemudian ada nabi yang dikategorikan ulul azmi, ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Kemudian ada nabi yang memperoleh kitab suci, yaitu Al-Quran untuk Nabi Muhammad, Injil untuk Nabi Isa, Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud. Dan kita juga lihat bahawa ada beberapa ayah dan anak yang diangkat sebagai nabi. Inilah gambaran ringkas tentang kenabian atau silsilah kenabian yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung pada pembahasan berikutnya masih tentang kenabian. Kita akan fokus kepada beberapa sosok pribadi Nabi. Kita ada Nabi Ibrahim nantinya, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Karena keempat Nabi ini akan kemudian kita kaitkan dengan agama. Ya. Semoga kita semua bisa memperoleh manfaat dari informasi ini, dari video ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam kondisi sehat kembali di video-video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام على من اتبع الهدى